Yap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani bersama kami Kapolri TV bersama Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota, Bapak Kombes Pol Jenderal Nugroho SAPSI. Selamat pagi dan Selamat pagi Mas Adi. Ya, kami di sini memang tiap tahun ada program, apalagi sekarang ada yang pemilu. Iya. Teman-teman Polri yang lain, Polri lain memang kami adakan wawancara eksklusif kepada Kapolres maupun Kapolres. Nah, untuk di Tangerang Kota dan di sini, apa saja yang sudah kita siapkan untuk menjelang pemilu yang 2024? Iya, terima kasih Mas Adi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jenderal Nugroho, pangkat Komisaris Besar Polisi. Saya selaku Kapolres Metro Tangerang Kota. Jadi sebagaimana ditanyakan oleh Mas Adi bahwa Polres Metro Tangerang Kota sebagai salah satu satuan kewilayahan tentunya dalam menghadapi pemilu 2024 tentunya kami selaras dengan apa yang dilakukan dan petunjuk dan arahan dari pimpinan kami Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda. Tentunya kami mempersiapkan menghadapi pemilu tersebut, mempersiapkan bagaimana cara kita melakukan pengamanan sehingga pelaksanaan pemilu 2024 mulai tahapan pendaftaran sampai nanti pelantikan bisa berjalan dengan aman, tertib, damai dan kondusif, dan pelaksanaan juga bisa berjalan dengan jujur dan adil. Tentunya kami dalam mempersiapkan pengamanan pemilu 2024 tentunya kami mendasari untuk mempersiapkan kesiapan kita dalam asta siap. Ada 8 kesiapan yang kita siapin, mulai dari kesiapan pilun, ya, kemudian posko, personil, situasi kamtipmas, sarana prasarana maupun kesiapan yang lain. Tentunya kami dalam menghadapi pemilu ini kami akan melibatkan personil kurang lebih 16.461 personil, yaitu personil gabungan baik itu dari Polri, TNI, dari Linmas maupun instansi terkait. Di mana dalam pengamanan kami ini kami menggelar operasi terpusat, ya, dengan sandi Operasi Mantap Bratajaya 2023-2024. Seperti itu. Untuk personil itu sinergitas sama 3 bulan, ya? Apa hanya Polri? Ya, jadi dalam pelibatan personil ini tentunya bukan hanya Polri sendiri, tetapi juga melibatkan teman-teman dari TNI, kemudian juga teman-teman dari pemerintah daerah seperti Linmas, ya, kemudian dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, maupun juga dengan kita komunikasikan juga dengan penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu. Jadi seperti itu. Menurut dari sini terkait setiap wilayah Polda itu memiliki satu keterangan Polri yang ada di Indonesia. Menurut Pak Kapolres Ya, jadi tentunya di Polres Metro Tangerang Kota ini kita juga sudah berikan, ya, kepada setiap anggota yang terlibat pengamanan itu adalah buku saku terkait pedoman pengamanan tahapan pemilu 2024 dan pedoman netralitas Polri pada pelaksanaan pemilu 2024. Tentunya kami dalam buku saku tersebut kita jelaskan secara rinci bagaimana tahapan pemilu, kemudian kerawanan-kerawanan yang akan dihadapi anggota pada saat pemilu, kemudian juga di dalamnya bagaimana cara kita bertindak dalam menghadapi kerawanan yang ada, kemudian bagaimana cara melaporkan apabila menemukan suatu permasalahan sehingga kita bisa diketahui dengan cepat.
Kemudian juga kita ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi, baik itu pejabat operasi di lingkungan Polres maupun pihak KPU maupun Bawaslu. Kemudian juga di dalam buku saku itu juga ada pedoman netralitas Polri. Tentunya di situ dalam pedoman netralitas Polri itu, dasar netralitas Polri itu apa? Di situ ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat 1 dan 2. Di situ dijelaskan secara jelas bahwa anggota Polri harus netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh melakukan politik praktis, termasuk peraturan Polri tentang peraturan disiplin anggota Polri, kemudian peraturan Polri terkait juga dengan kode etik profesi Polri, termasuk petunjuk arahan dari Bapak Kapolri berupa STR ya, surat telegram yang berisi 17 fokus ya terkait masalah netralitas Polri. Jadi seperti itu, sehingga dengan adanya buku pedoman tersebut ini bisa menjadi acuan dari anggota yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu 2024 untuk bisa mereka melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dan berkomitmen, termasuk juga terkait masalah netralitas Polri. Seperti itu. Kemarin Polres Metro Tangerang Kota telah merilis pencapaian akhir tahun 2023. Nah, kemarin mungkin teman-teman juga dari kantor politik belum ada yang tahu dan tidak secara detail nih untuk memberikan informasi dari Pak Kapolres. Apa saja juga dan program apa saja yang sedang berjalan di Polres Metro Tangerang Kota? Ya, dalam rangka menghadapi pemilu, tentunya kita fokus bagaimana kita berusaha menciptakan situasi kamtipmas yang mendukung dalam rangka pengamanan pemilu tersebut. Tentunya kami sesuai dengan arahan pimpinan, kita juga melakukan suatu operasi ya. Pertama adalah operasi Mantap Berata ya, Jaya 2023-2024 untuk melakukan pengamanan kegiatan pemilu itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan operasi Nusantara Cooling System. Ini bagaimana mampu menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif, termasuk bagaimana membikinkan situasi tensi yang saat ini sudah mulai naik, sehingga masyarakat itu akan siap menghadapi kegiatan pemilu yang sebentar lagi kita laksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Kegiatan polling system ini berupa kegiatan tadi coffee morning ya, dengan seluruh ketua parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyelenggara pemilu, teman-teman dari TNI, termasuk juga tokoh-tokoh pemuda kita libatkan. Kemudian kita juga melaksanakan deklarasi anti hoax, karena memang di situasi pemilu seperti ini tentunya pasti banyak informasi yang menyebar yang tidak betul di media sosial ya, sehingga kita lakukan deklarasi anti hoax. Kemudian juga kita lakukan diskusi publik. Kemudian kita juga melakukan deklarasi ya, deklarasi pemilu damai ya. Di situ ada ketua partai politik maupun tim sukses dan relawan ya, seperti itu. Kemarin di saya tahu juga Polres Metro Tangerang Kota membahas tentang penanggulangan cuaca ekstrim di bulan Februari. Apa saja yang mengantisipasi dari Polres Metro Tangerang Kota untuk mengatasi cuaca ekstrim di bulan Februari? Ya, tentunya dalam menghadapi pemilu itu kan salah satu potensi ancamannya adalah ancaman terkait masalah bencana alam, khususnya kalau di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota ini yang jelas banjir ya. Karena ada beberapa titik dan lokasi yang
ada kerawanan terjadinya bencana khususnya banjir ini. Tentunya kami sudah koordinasi dengan BPBD maupun dengan KPU untuk TPS-TPS yang berada di lokasi yang rawan banjir. Kita harus siap bila sewaktu terjadi banjir, kita harus bisa ada alternatif lokasi pemindahan TPS. Ya, atau enggak dari saat ini di lokasi-lokasi yang rawan banjir itu kita letakkan TPS di tempat yang tidak banjir. Kemudian juga kita sudah melakukan apel kesiapan dalam menghadapi dan penanggulangan banjir atau bencana alam ya di wilayah kita, baik di Kabupaten Tangerang maupun di Kota Tangerang, karena memang wilayah hukum kepolisian kami ada 2 wilayah, baik itu kota dan sebagian Kabupaten Tangerang. Jadi seperti itu. Tentunya kami saat ini juga pada saat apel kesiapan tersebut juga digelar sarana prasarana termasuk pelibatan personil baik itu dari Basarnas, Tagana, relawan, dari TNI Polri, BPBD, ya, kita gelar termasuk juga Pokdar Kamtipmas juga kita libatkan untuk nanti sama-sama apabila terjadi bencana kita tangani secara bersama untuk mempercepat penanganan bencana yang kemungkinan terjadi seperti itu. Natal sudah berlalu, tapi masih ada pengamanan tahun baru dan upaya preventif apa dalam pengamanan kemarin Natal tahun baru sampai. Ya, dalam rangka operasi lilin ya 2023 ini, dalam rangka pengamanan hari raya Natal dan tahun baru, sejak awal kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder ya, baik internal maupun lintas sektoral, termasuk kita mengundang para pengelola hiburan, mal, kemudian tempat wisata, termasuk juga panitia pelaksanaan ibadah misa Natal, kita undang semua. Sehingga dalam rapat tersebut tercapai suatu kesepakatan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan dan pengamanannya dengan baik. Ya, dan kita juga telah menggelar ya operasi lilin 2023 dengan melibatkan personil kurang lebih 1.446 personil gabungan, dan kita juga menggelar 7 pospam, 1 pos pelayanan, dan 3 pos pantau. Di sini adalah untuk mengantisipasi ya terjadinya kerawanan yang timbul, khususnya yang berada di lokasi-lokasi yang mempunyai kerawanan yang cukup tinggi. Kemudian kami juga melakukan pengamanan secara langsung di gereja dengan melibatkan dari anggota Polri, dari TNI, kemudian dari teman-teman dari pemerintah daerah, Satpol PP, kemudian Dishub, kemudian juga ada panitia internal, pengamanan internal kan gitu. Kita juga melakukan upaya-upaya KRYB, kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui kegiatan patroli premis presisi baik Polres maupun Polsek. Kita juga melakukan patroli skala besar, dan kita juga melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat ya, terutama yang akan melaksanakan mudik dan meninggalkan rumah. Ya, kita membuka pelayanan titip kendaraan bermotor baik itu roda 2 dan roda 4 di Mako Polri, baik di Polres maupun Polsek jajaran, agar masyarakat tidak ragu-ragu pada saat dia melaksanakan mudik dan tidak kepikiran kalau takut sepeda motor atau kendaraannya roda 4 kan itu hilang kalau ditinggal di rumah. Sehingga itulah salah satu pelayanan kita, termasuk kita
juga dalam rangka pengamanan malam pergantian tahun ini kita juga sudah petakan di mana lokasi-lokasi yang akan diadakan perayaan malam pergantian tahun. Ya, tentunya di lokasi-lokasi tersebut kita bisa melakukan pemlotingan personil yang akan mengamankan kegiatan malam pergantian tahun di lokasi tersebut sehingga tidak terjadi potensi kerawanan gangguan Kapolres yang terjadi. Termasuk kita juga melakukan pengamanan jalur yang dimungkinkan dilewati oleh masyarakat yang akan merayakan tahun baru, termasuk kemarin kita bekerja sama dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran bahwa menghimbau masyarakat untuk merayakan tahun baru lebih baik di rumahnya masing-masing. Kalaupun merayakan tidak boleh konvoy karena sangat membahayakan bagi masyarakat yang melaksanakan konvoy tersebut. Jadi seperti itu. Untuk arus lalu lintas apakah ada pengalihan atau seperti apa? Ya tentunya kami dari pemetaan tadi, pemetaan lokasi-lokasi perayaan malam pergantian tahun baru ini, kami juga menghimbau ada beberapa lokasi-lokasi yang memang dimungkinkan terjadi suatu kemacetan lalu lintas ya. Tentunya kami dari Polri sudah berkoordinasi dengan Dishub ya, Satlantas dengan Dishub. Kita ada pengalian arus ya, termasuk juga kita berikan juga jalur alternatif apabila terjadi penutupan, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat, dan itu akan kita sampaikan di media sosial khususnya yang ada di wilayah Kota Tangerang ini sehingga masyarakat mengetahui hal tersebut. Kemudian juga kita pasti kasih tanda-tanda khusus pada saat besok ya, pada tanggal 31 sudah kita kasih tahu di mana lokasi-lokasi yang rawan terjadi kemacetan. Lalu untuk fungsi dari Kapolres selain tadi ada penunjukan kendaraan di Mapolres atau Polres, lalu Kapolres untuk mengantisipasi masalah yang tidak termasuk ini. Jadi peran dari Kamtipmas cukup besar ya, karena mereka sejak awal mereka juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang di bawah desa binaannya ya, atau kelurahan binaannya, dan mengumumkan dan mendatakan masyarakat yang akan mudik dan akan meninggalkan rumahnya. Jadi bisa masyarakat bisa menitipkan kepada ketua lingkungan baik RT RW ya, termasuk juga kepada Mapolri. Dan kalau mereka yakin untuk keamanannya bisa menitipkan di kantor kita, dan tentunya itu pun tidak dipungut biaya atau gratis, sehingga masyarakat kita akan berikan pelayanan secara optimal pada saat kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru ini. Dan kami lihat juga para Babin Kaptipmas ini cukup bagus ya. Mereka banyak masyarakat yang akhirnya menitipkan kendaraannya di Makobrimob seperti itu. Dari kemarin ada sedikit yang masalah yang penting teman-teman tahu semua. Untuk rilis tahun 2023 perkembangan atau grafiknya menurun di bidang apa atau di sisi apa yang meningkat di mana? Ya, kemarin pada saat rilis akhir tahun 2023 ya di Polres Metro Tangerang Kota bahwa terjadi penurunan dari crime total kejahatan yang terjadi. Tentunya beberapa kejahatan yang menurun ya dibanding tahun sebelumnya itu adalah satu kejadian curanmor, kemudian penipuan dan penggelapan,
penganiayaan dengan pemberatan, itu adalah termasuk pencurian dan kekerasan, itu termasuk kasus-kasus yang terjadi penurunan. Memang ada satu kasus yang perlu kita menjadi perhatian bersama, itu terkait masalah tawuran. Karena di tahun 2022 itu ada 14 kasus, namun di tahun 2023 ini ada 19 kasus. Walaupun terjadi penurunan di korban meninggal, yang dimana tahun 2022 itu ada 4 orang, dan di tahun 2023 ini di tahun 2022 itu ada 5 orang, tahun 2023 ini ada 4 orang. Namun di sisi yang luka itu terjadi kenaikan, yaitu dari 10 menjadi 18. Tentunya kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena yang pertama, ya, faktor yang menyebabkan tawuran ini meningkat adalah pengawasan orang tua ini cukup kurang, ya. Saya lihat kurang banyak anak-anak yang keluar malam, apalagi di bawah umur, keluar malam tidak pernah dicari. Dan untuk diketahui bahwa kejadian tawuran ini terjadi pada pukul 00 sampai titik 05.00. Ini kan waktu yang harusnya istirahat, kenapa anak-anak bisa keluar? Kemudian yang kedua adalah tidak ada pembatasan penggunaan media sosial, ya, oleh orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini tadi terlalu bebas dalam menggunakan media sosial ini. Karena untuk diketahui bersama bahwa tawuran ini kebanyakan janjiannya, ya, untuk tawuran itu melalui medsos, bahkan mereka melakukan live streaming melalui IG, ya, sehingga apabila orang tua tidak melakukan pembatasan penggunaan media sosial ini, banyak anak-anak yang ikut karena diajakan untuk melakukan tawuran itu melalui media sosial. Kemudian juga yang ketiga adalah kegiatan positif di lingkungan ini sekarang sudah mulai berkurang cukup banyak. Kalau dulu pada saat kita masih remaja ada namanya pengajian keliling, ada tadarusan, kemudian ada pesantren kilat, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan olahraga seperti futsal, kemudian sepak bola, bulu tangkis, voli, kan gitu. Namun kenyataannya saat ini banyak lapangan-lapangan yang digunakan untuk olahraga malah sekarang dimanfaatkan untuk lapangan parkir maupun untuk tempat pendirian warung-warung untuk menambah biaya atau menambah kasnya RT RW. Ini malahan akhirnya anak-anak kita yang harusnya bisa olahraga akhirnya tidak bisa olahraga, akhirnya dia tertarik dengan kelompok-kelompok di luar lingkungan tersebut. Ya, tentunya banyak sekali kelompok-kelompok yang di luar ini yang suka kekerasan, akhirnya bergabung sama kelompok-kelompok yang suka kekerasan itu sehingga untuk melakukan tawuran. Sehingga inilah terjadi peningkatan terkait masalah tawuran. Kemudian yang keempat adalah pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah. Karena banyak lingkungan-lingkungan di sekitar kita ini kadang-kadang masyarakatnya cuek, ya. Padahal di situ banyak anak-anak yang nakal, yang suka mabuk-mabukan, yang suka memakai miras, maupun yang suka minum pil daftar G, kan gitu. Namun ini kadang-kadang lingkungan tidak open terhadap lingkungan, sehingga akhirnya inilah anak-anak remaja ini, ya, ini ikut-ikutan untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut, sehingga inilah anak-anak ini akhirnya banyak yang akhirnya berani, tidak pernah mengenal rasa takut, akhirnya tadi ikut kelompok untuk melakukan kekerasan atau tawuran. Kemudian juga banyak sekolah-sekolah sekitar kita ini
banyak sekolah-sekolah yang bermusuhan. Ya, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan polisi mengajar, deklarasi, namun kadang-kadang para alumni sekolah tersebut tidak rela kalau sekolah itu tidak berantem, adik-adiknya kelasnya itu tidak berantem, sehingga mereka sering adik-adik kelasnya itu diajak, diancam untuk tetap melakukan tawuran dengan sekolah yang sudah bermusuhan sebelumnya. Jadi seperti itu. Berarti untuk tawuran itu lebih banyak ke kita pelajaran. Betul, jadi memang di tempat kami ini kebanyakan tawuran ini dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur, yang masih sekolah, dan bahkan banyak yang tidak sekolah, padahal di Kota Tangerang ini sekolah sudah gratis, tapi tetap aja banyak ada beberapa anak itu yang putus sekolah atau tidak sekolah. Kemudian juga ini ya, tawuran ini seperti ini ya, mulai menjadi tradisi dari kelompok-kelompok yang suka kekerasan, karena mereka pengen diakui, pengen terkenal, ya kan gitu. Sehingga kalau pengawasan orang tua ini tidak kuat terhadap anaknya, banyak anak-anaknya ini jangan sampai nanti menyesal anaknya menjadi korban atau menjadi pelaku tawuran yang suka kekerasan. Jadi seperti itu. Menurut Danjen, tingkat arus tahun baru di Jadi kemarin ya, untuk kepadatan arus lalu lintas itu pada saat sebelum perayaan Natal ya, arus mudiknya ya, pada saat sebelum pelaksanaan Hari Raya Natal, H-2, H-1 itu terjadi peningkatan karena memang ada pos pengamanan di rest area 13,5 dan rest area 14 itu memang melaporkan bahwa terjadi peningkatan arus lalu lintas. Kemudian nanti kalau arus baliknya ya pasti akan setelah tahun baru, setelah tanggal 1, mungkin tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kan gitu. Ini yang akan kita prediksikan akan terjadi kepadatan lalu lintas, yaitu khususnya arus balik. Jadi seperti itu. Yang terakhir, ada pesan apa dari Pak Kapolres Tangerang Kota untuk pemilu 2024 dan tahun baru supaya tetap wilayah Polres Tangerang Kota aman? Ya, kami dari Polres Metro Tangerang Kota dalam menghadapi pemilu ini, setiap orang harus menghargai dan menghormati perbedaan pilihan pada saat pesta demokrasi. Tentunya dengan menghormati dan menghargai perbedaan tersebut ini bisa mempererat dan memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kemudian yang kedua adalah lebih bijak dalam penggunaan media sosial, jangan sampai mudah termakan isu-isu hoax, berita bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, mari kita menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas di lingkungannya masing-masing, ya, sehingga dalam pelaksanaan pemilu maupun kegiatan pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini bisa tercipta suatu situasi Kamtibmas yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Kemudian yang keempat, tentunya kami berharap dukungan ya, kerjasama dari masyarakat kepada Polri, ya, termasuk kepada penyelenggara pemilu untuk bersama-sama bagaimana kita bisa tadi menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Yang terakhir, tetap kami dari Polri terus berkomitmen untuk menjaga netralitas Polri di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.
Presiden, terima kasih banyak atas informasinya terkait penelitian, peringatan data dan pengamanan nakal masyarakat. Ya, dari kami teman-teman, terima kasih semuanya. Wawancara kita bersama Bapak Kapolres Jakarta Kota, Pak Menteri di Jenderal Terima kasih ya. Terima kasih Mas Adi dari Kabar Polri. Salam buat rekan-rekan lainnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.